Makan bergizi gratis sudah menjangkau 38 provinsi dan sekarang sudah 2 juta penerima manfaat. Hanya ini masih belum sebetulnya memuaskan saya, tapi saya mengerti Kepala Badan Gizi Nasional sudah bekerja dengan seluruh jajarannya. Ini sudah paling cepat yang kita bisa laksanakan. Dalam Januari, Februari, Maret, dalam 3 bulan mencapai 3 juta penerima manfaat. Hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tua yang nanya, Pak, kami di sini belum terima makan bergizi. Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah, dia dengar di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa. Saya sampaikan, Bu, kita berusaha sekeras tenaga, tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar. Mohon sabar. Tapi saya minta ya, Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif. Bagaimana kalau bisa kita percepat? Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana? Ya, karena kasihan rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan. Tapi terima kasih. Apapun terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain. Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Ya, mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini. Kemudian salah satu yang luar biasa juga, kita berani meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Konsolidasi semua kekuatan ekonomi yang dimiliki pemerintah Indonesia, semua dana, semua aset BUMN, kita konsolidasikan. Kita ingin mengelola dengan sebaik-baiknya, setransparansi mungkin, dengan akuntabilitas yang sangat tinggi. Saya beri petunjuk kepada pimpinan Danantara, kalau perlu keputusan-keputusan itu diambil secara hati-hati dan kalau perlu tidak perlu terlalu cepat. Ini adalah kekayaan anak dan cucu kita. Harus dijaga dengan baik. Dan untuk itu saya minta pengawasan, oversight, penilaian risiko sangat berlapis-lapis. Dan saya minta tokoh-tokoh masyarakat ikut mengawasi. Dan saya tegaskan bahwa setiap saat pekerjaan dan semua kebijakan Danantara ini harus bisa diaudit, harus bisa diawasi, harus bisa dipertanggungjawabkan setiap saat oleh siapapun yang menginginkan. Saudara-saudara, tapi ini saya kira adalah terobosan sangat besar. Dengan demikian saya yakin manajemen semua aset di bawah Danantara akan lebih baik karena kita akan pakai manajemen yang berstandar internasional. Juga dengan beberapa penasihat-penasihat tingkat internasional kita ingin mengajak. Saya juga melihat bahwa kita sudah mulai meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai di roll out dan sudah berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan saya kira di dunia, saya kira ya, Menteri Kesehatan ya. Tidak semua negara punya program seperti ini. Kemudian kita juga mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025, yaitu kewajiban menyimpan
devisa hasil ekspor, sumber daya alam di dalam negeri. Bagi semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah dan yang menggunakan aset milik negara bersifat HGU atau HTI atau hak pakai, itu adalah aset negara, dia manfaatkan aset negara, dia terima kredit, dia wajib hasil usahanya harus disetor di Republik Indonesia. 100% dan minimal waktu 1 tahun. Ini saya diberi laporan kalau sudah berjalan ini akan menambah devisa kita 100 miliar dolar 1 tahun. Karena ini mulai berlaku 1 Maret, jadi mungkin tahun ini baru sekitar 80 miliar dolar yang akan masuk. Jadi saya ucapkan terima kasih semua pihak yang berhasil sampai Danantara Indonesia diluncurkan. Tadi Danantara cek kesehatan juga sudah berjalan dengan baik, devisa hasil ekspor juga berjalan. Kemudian kita juga sudah putuskan kemarin saya resmikan juga peluncuran Bank Emas pertama di Republik Indonesia. Kita memiliki cadangan emas ke-6 terbesar di dunia. Ke-6 terbesar di dunia. Tapi kita baru punya bank emas baru tahun ini. Berapa minggu lalu saya resmikan. Jadi juga terima kasih semua pihak yang akhirnya kita sekarang punya bullion bank, bank emas, sehingga rakyat bisa menyimpan emasnya di Indonesia dan tidak di negara lain. Ada negara lain tidak punya satu pun tambang emas, tapi dia punya bank emas, kan itu aneh itu. Kemudian saudara-saudara, kami sudah putuskan juga untuk membangun tahun ini, kita harap sudah segera akan mulai dibangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, SMA berasrama, dan ini sekolah berasrama ini diperuntukkan untuk kaum yang kurang mampu khususnya. Jadi kita dengan ini kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Anak orang kurang mampu, anak orang miskin tidak boleh miskin. Katakanlah bapaknya sekarang pekerjaannya sangat sederhana, dia umpamanya tukang pemulung, anak dan cucunya tukang pemulung tidak boleh jadi tukang pemulung. Dia harus kita berdayakan. Ini rencana kita, dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri, kita harapkan 1.000 murid. Mungkin tahun-tahun pertama akan belum sampai 1.000, tapi nanti saya berharap ya Menteri Sosial, Menteri Dikdasmen, mungkin berapa, dalam 6 bulan bisa mencapai 1.000 murid masing-masing sekolah. Bisa? Hah? Tahun 4? Tahun depan? Tahun depan ya? Tanggal berapa? Coba dicatat. Loh, ini harus bertanggung jawab itu, ya. Rakyat minta hasil yang cepat, saudara-saudara.